Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Idaulfa SPDI dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya sudah mengabdi sebagai pendidik selama 20 tahun. Tapi dengan masa pengabdian itu saya merasa masih butuh banyak untuk mendapatkan inspirasi untuk berubah lebih baik lagi. Karena kami merasa adik kita melesat lebih baik dari kita, dan tuntutan zaman memang mengharuskan kita untuk berubah. Mudah-mudahan dan kami mengikuti program sekolah penggerak ini satu wadah buat kami untuk berubah lebih baik lagi ke depan. Dan motivasi saya mengikuti sekolah penggerak ini, kami merasa punya kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala sekolah yang lain yang hebat. Di sana kami sharing, bisa bertukar inspirasi, dan juga bisa berbagi pengalaman di sekolah masing-masing untuk menuju sekolah yang lebih baik lagi. Dan kemudian kami merasa terakomodir dengan program sekolah penggerak yang seleksinya transparan. Karena kami merasa tahapan demi tahapan yang kami lalui tidak mengikuti regulasi yang berbelit-belit, ya, sebagaimana kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Dan inilah merupakan sebuah kesempatan buat kami, baik kami sebagai sekolah swasta maupun sekolah negeri, punya kesempatan yang sama kami untuk bisa masuk ke dalam program ini. Yang menarik, ini merupakan sebuah kesempatan dengan sekolah penggerak ini. Di sana kami membaca dari pemaparan bahwa sekolah penggerak ini akan mendampingi kita selama 3 tahun. Dan itu jarang sekali kami dapatkan sebuah pelatihan atau diklat atau apa yang mendampingan sampai segitu panjang, dan kami merasa cukup nyaman karena kedepannya kami akan mendapatkan seorang coach bantuan, atau yang kita istilahkan dengan struktur, ya, atau pendamping ahli selama 3 tahun ke depan untuk bagaimana kami mengimplementasikan program sekolah penggerak di sekolah kami. Dan satu lagi, ada sebuah kesempatan emas. Salah satu program sekolah penggerak adalah kita diminta untuk membuat proyek profil pelajar Pancasila. Itu berarti kita kembali flashback ke belakang bahwa memang pendidikan karakter itu penting. Dan itu jarang kita jadikan fokus pengajaran di sekolah kita. Mungkin dengan sekolah penggerak ini kita akan mencoba untuk membumikan kembali bahwa pendidikan itu yang terpenting adalah karakter lebih dulu. Masalah intelektual, kemudian masalah kemajuan kognitif, insya Allah akan mengikuti. Saya yakin untuk itu. Ada satu paradigma baru yang kami dapatkan di sekolah penggerak ini dengan istilah Merdeka Belajar. Di situ kami mendapatkan sebuah pemaparan bahwa dengan sekolah penggerak ini kurikulum lebih fleksibel. Satuan pendidikan punya kemerdekaan untuk mendesain kurikulumnya sesuai kebutuhan sekolah, dan juga kemerdekaan untuk mendesain strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak kita. Itu kesempatan yang luar biasa saat kita mengikuti program sekolah penggerak ini. Tidak terpaku dengan paham-paham tertentu atau sistematika. Apalagi sekarang kita tidak dipusingkan lagi dengan rumitnya administrasi, tapi kita lebih fokus mendesain pengajaran yang bermakna buat anak-anak. Nah, mungkin ke istilah atau Merdeka Belajar yang kita kenal dalam sekolah penggerak ini kesempatan buat kita untuk berinovasi. Mari kita bergabung dengan sekolah penggerak agar kita mendapatkan peluang yang sama untuk menuju sekolah lebih unggul, karena kita mampu mendesain sekolah lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kami sebagai kepala sekolah punya pengalaman yang menarik saat kami mengikuti tahap demi tahap untuk seleksi, ya, sekolah penggerak ini. Bagi saya pribadi cukup menantang. Kenapa? Dan cukup memacu adrenalin gitu, ya, karena
dengan sebuah tahapan satu, tahapan kedua, dan seterusnya kami diberikan timing untuk menyelesaikan, dan juga dengan durasi yang cukup padat ya. Artinya ini sebuah tantangan bahwa teman-teman jika mau bergabung ke sekolah penggerak, mari kita mencoba untuk belajar mengatur waktu dengan baik. Kita belajar untuk berpacu dengan yang terstruktur ya, dengan waktu yang ada. Dan awalnya sih saya nggak yakin bisa lolos gitu ya, tapi alhamdulillah dengan satu tahap berikutnya yang kami ikuti dengan konsisten, kesempatan itu akhirnya ada di tangan saya, dan saya lolos tahap 1 program sekolah penggerak di Jawa Barat dan khususnya di Indonesia. Teman-teman juga pasti bisa nanti ke depan jika tahap 2 sudah dibuka. Mari kita ambil peluang itu dan sebaik-baiknya. Masalah nanti berhasil atau tidak, jangan berkecil hati, akan ada tahap berikutnya yang nanti akan menanti kita di periode yang akan datang. Dan dengan kami mengikuti sekolah penggerak ini, ada keuntungan yang kami dapatkan. Pertama, saat kami diberi kebebasan untuk mendesain kurikulum yang fleksibel ini, saya sebagai kepala sekolah sering mengadakan KKG atau mungkin pertemuan yang rutin dengan teman-teman untuk menggali lagi apa yang akan kita rancang berikutnya. Terutama kami biasanya bertemu untuk workshop gitu ya, kemudian in-house training, atau kami juga mendesain pembelajaran tentang project. Itu semakin intens dan solid kami lakukan, karena peluang ini menjadikan kita untuk lebih banyak ya mencoba hal baru dengan kurikulum sekolah penggerak yang lebih fleksibel dan tadi dengan prinsip merdeka belajar. Dengan dampak yang kami rasakan saat kami bisa sering konsolidasi dengan teman-teman, alhamdulillah teman-teman jadi dapat inspirasi untuk mendesain pembelajaran yang interaktif, yang berfokus pada siswa, bagaimana mencoba mengatur pembelajaran itu menarik buat anak-anak. Apalagi ada proyek pelajar Pancasila ini, itu kesempatan anak-anak untuk bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa dilatih berpikir kritis, kemudian juga mereka tidak melupakan masalah spiritualitas mereka yang tentang beriman, berakhlak mulia juga akan kita bisa dapatkan dengan membuat proyek-proyek yang bisa mengarah ke arah spiritual gitu ya. Tapi juga masalah sosial juga kita angkat, masalah keragaman budaya lokal atau kultur atau budaya sekitar kita. Anak-anak menjadi lebih kreatif tentang mencari solusi dengan permasalahan yang mereka temukan di lapangan. Itu berarti pelajaran lebih bermakna buat mereka, karena mereka memandang belajar tidak hanya duduk di bangku, belajar tidak hanya mendengar guru bagaimana mengajar, tapi belajar melihat fenomena-fenomena kejadian-kejadian sekitar mereka ramu menjadi sebuah tantangan untuk mencari solusi dari masalah yang mereka temukan. Dan itu keuntungan yang kami dapatkan saat kami bergerak ya, mendesain pembelajaran ini dengan merdeka belajar yang diangkat oleh program sekolah penggerak. Nah teman-teman, mungkin kami mencoba memotivasi kepala sekolah yang lain ya. Sebentar lagi kita akan punya kesempatan seleksi sekolah penggerak tahap kedua. Ayo kita bersama-sama mencoba dan membuat sebuah langkah baru, mengambil peluang ini dan sebaik-baiknya. Tidak perlu khawatir gitu ya, kalau kita nggak punya kesempatan di sesi ini, kita akan ketemu sesi yang lain. Kita mencoba juga memotivasi teman-teman. Beberapa waktu yang lalu kami berkunjung ke beberapa sekolah di sekitar kami. Kami beraudiensi dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, terus mengajak mereka untuk mencoba masuk ke program sekolah penggerak. Kemudian kami juga sharing dengan teman-teman bagaimana langkah-langkah pengalaman saya sebagai peserta program sekolah penggerak
tahap 1 bisa mengikuti seleksi ini dengan lancar. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kita tidak bisa mengendalikan angin saat berlayar, tapi kita bisa menyesuaikan layarnya. Artinya, sederas sekencang apapun ya kemajuan zaman ini, kita nggak bisa membendungnya teman-teman. Tapi kita mencoba menyesuaikan kapasitas kita sebagai layarnya ya, menghadapi kemajuan zaman yang ada, supaya kita bisa bergerak mengikuti arus dan tuntutan zaman yang ada. Baik, kita coba semangati diri kita, bergerak, bermitra menuju paradigma baru pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.